Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita hari ini masih bisa kembali menyaksikan ibadah online kita di hari Minggu. Dan sekarang kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan awali dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih jika hari ini Kau memberikan kami kesempatan dan waktu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Kiranya Kau mau memimpin dari awal sampai akhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Ada Satu Sobat Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan saudara-saudara, kita percaya bahwa Yesus adalah sahabat kita, Dia yang menghibur kita, Dia yang menjadi sahabat dan teman kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Sungguh Indah.
kita adalah Allah yang sungguh indah, Allah yang begitu luar biasa. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalangi bagiku. Sungguh indah. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama memuji dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang disampaikan oleh Ibu Vera. Berkati juga dalam pelayanannya dan keluarganya. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi kami semua Tuhan, baik yang mendengarkan mau menyampaikan, biarlah memperoleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan dari awal hingga akhir kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa pada hari Minggu ini tanggal 19 April 2020 dalam ibadah kita untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan bertema sahabat sejati. Saudara, berbicara mengenai sahabat, maka saya percaya setiap kita mungkin saat ini mempunyai sahabat, atau pernah dulu pada waktu kita bersekolah atau kita bekerja, kita mempunyai seorang sahabat. Ketika kita mempunyai sahabat, maka kita akan bisa bercerita kepada sahabat kita itu. Kita bisa curhat, kita bisa berbagi suka dan duka di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ada rahasia-rahasia dalam kehidupan kita yang kita ceritakan kepada sahabat kita itu. Dan saudara, seorang sahabat rasanya begitu spesial di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai sahabat. Di dalam Alkitab dikatakan seorang sahabat itu yang pertama adalah mengasihi. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Saudara, seorang sahabat dikatakan di dalam Amsal 17 ayat 17 ini adalah yang pertama dia mengasihi, menaruh kasih setiap waktu. Bukan hanya sesaat, tetapi setiap waktu, di dalam setiap keadaan. Maka seorang sahabat ini mempunyai kasih kepada sahabatnya. Dan saudara, yang kedua dikatakan dia menolong dalam kesukaran. Jadi kalau sahabatnya ini punya kesulitan di dalam kehidupannya, kesukaran di dalam kehidupannya, maka seorang sahabat dia akan menolong sahabatnya ini yang di dalam kesukaran. Yang ketiga, seorang sahabat itu mengingatkan atau mengoreksi. Di dalam Amsal 27 ayat yang kelima dan keenam dikatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, ayat ini mengingatkan bahwa seorang kawan atau seorang sahabat, dia akan memberitahu sahabatnya itu kalau sahabatnya itu melakukan hal yang tidak baik atau salah di dalam melangkah dalam perjalanan kehidupannya. Ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan, beberapa hal yang saya tuliskan mengenai sahabat. Tentu ada banyak hal yang lain, tetapi saya hanya menuliskan ketiga hal ini, bahwa seorang sahabat itu dia mengasihi, dia menolong di dalam kesukaran, dia mengingatkan atau mengoreksi. Saudara, ketika kita punya sahabat yang baik di dalam dunia ini, kita begitu senang sekali. Tetapi
Seorang sahabat juga terbatas. Kenapa saudara? Karena sahabat kita juga sama seperti kita. Kita manusia yang terbatas. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak usah khawatir. Karena kita punya seorang sahabat yang tahu masalah hidup kita, yang tahu suka duka hidup kita, karena dia menyelidik hati kita yang terdalam. Dia adalah sahabat yang tidak terbatas. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Saudara, kalau sahabat di dalam dunia ini terbatas kemampuannya, tetapi Tuhan Yesus, sahabat kita itu, dia tidak terbatas karena dia adalah Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan kematian dan kebangkitannya yang baru saja minggu lalu kita rayakan dalam perayaan Hari Jumat Agung dan Hari Paskah. Dia bangkit, dia hidup karena dia adalah Tuhan. Itulah sahabat kita yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Tuhan Yesus sebagai sahabat yang sejati. Tuhan Yesus sebagai sahabat yang sejati, yang pertama dia juga mengasihi. Yohanes pasal 15 ayat 12 mengatakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah kasih. Dan itu adalah hakikat Allah mengasihi. Dan Allah yang penuh kasih itu menyatakan kasihnya dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa manusia ini. Dan kita yang dahulu mati karena dosa kita bisa hidup di dalam Dia. Dan Yesus mentaati perintah daripada Allah dan Dia datang ke dalam dunia karena kasihnya kepada manusia. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai sahabat yang sejati. Dia mengasihi saudara dan dia mengatakan, kamu harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus jelas mengatakan bahwa dia mengasihi manusia di dalam dunia ini. Yang kedua, saudara, kasihnya itu dinyatakan dengan kerelaannya berkorban. Dia rela berkorban bagi manusia berdosa. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, inilah wujud nyata dari kasih Kristus. Dia berkorban bagi manusia berdosa. Dia mati ketika kita masih berdosa. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita karena kita adalah sahabat Dia, supaya kita diselamatkan dari murka Allah. Karena dosa itu adalah satu hal yang memisahkan hubungan kita dengan Allah. Dan Allah murka terhadap orang yang berdosa, dan kesudahannya adalah maut. Tetapi Yesus, Dia sahabat yang sejati. Dia rela berkorban. Dia mati di kayu salib supaya saudara dan saya terhindar dari murka Allah dan mendapatkan keselamatan. Mungkin saja firman Tuhan katakan ada orang yang mau mati bagi orang yang baik. Tetapi untuk orang yang berdosa, yang menjadi musuhnya Allah, dikatakan kita ini adalah seterunya Allah. Tidak mudah orang melakukan itu. Tetapi Yesus mau melakukannya untuk saudara dan untuk saya. Untuk kita semua orang yang berdosa ini. Saudara-saudara, yang ketiga, Tuhan Yesus sebagai sahabat yang sejati itu, Dia memberikan kepercayaan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15 mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia memberitahukan kepada kita sebagai sahabat-sahabatnya bahwa apa yang Bapa katakan kepada Dia, Dia beritahukan kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata, melalui apa kita tahu kehendak Bapa, apa yang Bapa inginkan. Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai Alkitab sebagai firman Tuhan. Itu adalah perkataannya Tuhan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biar kita rajin membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita setia membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Dan kita rajin berdoa supaya kita punya relasi pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita mempunyai kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sungguh satu hal yang luar biasa.
bahwa kita manusia yang tidak layak ini ketika menerima anugerah Allah diperlayakan menjadi anak-anak Allah. Bahkan dikatakan kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, sehingga dia sendiri rela mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan sekarang dia memberikan kepercayaan kepada kita semuanya. Di dalam 1 Korintus dikatakan bahwa saudara dan saya yang dituntut dari semuanya, karena dia sudah memberikan kepercayaan, adalah bahwa kita menjadi orang-orang yang patut dipercaya oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ingin supaya saudara dan saya yang disebut sahabat-sahabatnya itu mempunyai sifat dan karakter seperti dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempunyai sahabat di dalam dunia ini, maka saudara dan saya pasti punya satu kemiripan, punya satu karakter yang sama dengan sahabat kita, sehingga kita bisa bersahabat dengan sahabat kita itu. Nah saudara, Yesus ingin juga supaya kita memiliki karakter seperti dia. Dia ingin kita melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah saudara dan saya harus melakukan kehendaknya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, Tuhan bilang, kamu menjadi sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya, saudara dan saya sebagai sahabatnya Tuhan Yesus, dan dia sebagai sahabat sejati di dalam kehidupan kita, kita harus berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kita melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus memberi contoh terlebih dahulu. Dia menjadi teladan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia sebagai seorang anak taat kepada bapaknya. Dikatakan dia datang ke dalam dunia ini. Bahkan dikatakan dia mengosongkan dirinya serupa hamba. Bahkan dikatakan dia taat melakukan itu bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan ingin supaya saudara dan saya, kita sebagai sahabat-sahabat daripada Tuhan Yesus, juga memiliki karakter seperti ini. Menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang melakukan firman Tuhan sebagai kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus ingin kita memiliki kasih. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 17 dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan dua hukum yang terutama itu adalah yang harus dilakukan oleh kita, anak-anaknya, orang-orang yang percaya, adalah mengasihi Tuhan dengan segala keberadaan hidup kita. Yang kedua, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan kali ini di dalam Yohanes dikatakan lagi, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, kasih yang kita miliki itu kepada Tuhan dan kepada sesama itu sungguh berasal daripada Allah. Firman Tuhan katakan, orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi sesama kita, maka saudara, kasih yang ada di dalam kehidupan kita itu berasal daripada Allah. Dan dengan demikian dikatakan kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Apabila kita bisa saling mengasihi, dikatakan lebih lanjut di dalam firman Tuhan, ada yang mengatakan demikian, bahwa kasih Allah itu akan sempurna di dalam kehidupan kita. Dan kasih Allah yang sempurna itu akan melenyapkan ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara, ternyata memiliki kasih juga itu berguna dalam kehidupan kita. Bukan saja kita bisa mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa mengasihi sesama kita, tetapi kalau kita bisa melakukan itu, firman Tuhan katakan, maka kasih Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita, dan itu akan membuat kita tidak takut lagi terhadap segala apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Karena firman Tuhan kan katakan, kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Nah, saudara, yang berikutnya, yang ketiga, menghasilkan buah.
Yohanes 15 ayat 16 mengatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, Tuhan menginginkan kita melakukan kehendak-Nya, mengasihi Tuhan dan sesama kita, dan kita menghasilkan buah. Tuhan bilang, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi semuanya inisiatif datang daripada Tuhan. Tuhanlah yang telah memilih kita terlebih dahulu. Dan dikatakan sekarang ketika Tuhan memilih kita, maka Tuhan ingin supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Artinya hidup saudara dan saya ini, ketika kita sudah diberkati Tuhan, maka kita harus menjadi berkat di dalam dunia ini. Itulah yang Tuhan katakan. Dan firman Tuhan katakan ada satu janji yang manis di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kehendak Dia di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, itu akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan manusia, dia ingin meminta kepada Tuhan. Dan dia ingin Tuhan mengabulkan segala permintaannya. Tetapi ayat ini tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Tetapi ada ayat pendahulunya, yaitu bahwa saudara dan saya yang telah dipilih oleh Allah ini, maka saudara dan saya harus menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap dikatakan, bukan buah musiman, buah yang nanti ada berbuah dan nanti lagi tidak berbuah. Tetapi firman Tuhan katakan, aku menetapkan kamu supaya kamu berbuah dan buahmu itu tetap, dikatakan seperti itu. Sehingga ketika saudara dan saya memerlukan segala sesuatu, kita bisa minta kepada Bapa di dalam namanya, dan semuanya itu akan diberikan kepada kita. Ketika kita merasa kita tidak mampu melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita bisa minta kepada Bapa supaya Dia juga memberikan kita kemampuan melewati hari-hari kita, supaya kita juga melakukan kehendak-Nya dan menyenangkan hatinya Tuhan. Kita bisa meminta kepada Dia, dan apa yang kita butuhkan, kita perlukan, bisa kita minta kepada Dia. Tetapi satu hal yang Tuhan ingin adalah supaya dalam hidup kita, kita menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, saudara, percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita, memberitahu kepada kita, supaya kita sebagai orang percaya, bukan saja sekedar disebut orang percaya, tapi sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Dia. Artinya kita mengandalkan Dia, kita bergantung kepada Dia. Ketika ayat ini mengatakan serahkanlah hidupnya kepadanya, berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan itu menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Dan dikatakan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara, adalah Abraham. Abraham ini dikatakan di dalam firman Tuhan, dia disebut sahabat Allah karena ia mempercayai Tuhan. Dia mempercayai Allah. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan dari negerinya, waktu itu dia diberikan janji bahwa dia juga akan mempunyai keturunan. Bapak Ibu Saudara, waktu yang ditempuh Abraham itu bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tetapi 25 tahun. Bapak Ibu Saudara, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sehingga akhirnya dia menerima janji Tuhan. 25 tahun dia baru memiliki anak perjanjian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang firman Tuhan katakan, supaya saudara dan saya percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa sekarang ini, dalam kesulitan hidup kita, apakah
karena pandemi COVID-19 ini, ataukah ada masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita memang tidak bisa mengandalkan manusia, bahkan sahabat kita juga. Tetapi hari ini firman Tuhan memberitahu kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, supaya saudara dan saya tidak khawatir di dalam hidup kita ini, karena kita punya Tuhan Yesus, sahabat sejati yang selalu ada bersama dengan kita. Rohnya ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu ada dalam hidup orang percaya. Dia akan menghibur, dia akan memberikan kekuatan, dia akan menolong kita, dia akan memelihara kehidupan kita, dia akan melindungi, dia akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, tetap berbuah, dan hidup kita memuliakan namanya. Maka janji firman Tuhan, apa yang kita minta akan diberikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan contoh dengan satu kisah tentang orang yang melihat jejak di pasir. Saudara-saudara, orang ini melihat pada satu kali bahwa di pasir di tepi pantai itu ada 2 pasang jejak kaki, dan dia melihat itu adalah jejak kaki dia dan kaki Tuhan Yesus, karena dia melihat Tuhan Yesus dan dia sedang bergandengan tangan berjalan di tepi pantai itu. Nah, saudara, dia melihat pada waktu itu dia dalam keadaan tenang, dalam keadaan sukacita, dan tidak ada masalah apapun di dalam kehidupannya. Pada satu kali dia melihat kembali bahwa sekarang bukan 2 pasang, tapi cuma 1 pasang jejak kaki itu. Di mana jejak kaki yang lainnya? Dia melihat kemana Tuhan Yesus? Kenapa ada sepasang jejak kaki saja di pasir itu? Kemudian dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ketika aku di dalam keadaan senang, ketika aku di dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, dan tidak ada masalah pergumulan, aku melihat di pasir itu ada 2 pasang jejak kaki, dan aku tahu itu adalah jejak kaki aku dan kaki Tuhan Yesus. Tetapi sekarang ketika aku dalam kesusahan, aku dalam keadaan duka, aku dalam masalah pergumulan dalam kehidupanku, dan aku menjadi putus asa di dalam kehidupanku. Kenapa hanya ada 1 pasang jejak kaki? Di mana jejak kaki Tuhan itu? Kemudian Tuhan berkata kepada orang ini, "Nak, engkau lihat, jejak kaki itu bukan jejak kaki engkau, tetapi jejak kaki itu adalah jejak kaki aku. Dan engkau lihat di mana engkau berada." Bapak, Ibu, Saudara, ketika dia melihat jejak kaki itu, memang ternyata jejak kaki itu adalah jejak kaki Tuhan Yesus. Dan dia melihat, dia sedang digendong oleh Tuhan. Ternyata pada waktu dia mengalami masalah, malah mengalami bahaya dalam kehidupannya, ketika dia putus asa, Tuhan tidak tinggalkan dia sendiri. Dia digendong oleh Tuhan. Dia ada bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan dia, tetapi Tuhan mengangkat dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya. Saudara, dikatakan, sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini memberitahu kepada kita, masa-masa kita, sampai kita sudah lanjut usia sekalipun, dikatakan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Artinya Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Saudara, ilustrasi jejak di pasir ini, dan tadi di dalam kitab Yesaya ayat yang mengatakan bahwa sampai putih rambut kita, Tuhan Yesus akan tetap menggendong kita. Itu memberikan satu pelajaran buat kita, bahwa ketika kita dalam keadaan suka, dia ada bersama dengan kita. Tetapi ketika kita dalam keadaan duka, ketika kita dalam mara bahaya, ketika kita putus asa, ketika kita ada dalam keadaan sakit atau pergumulan hidup sekalipun yang begitu sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Kenapa, Bapak, Ibu, Saudara? Karena dia adalah sahabat sejati kita, yang rela menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya, dan tidak pernah meninggalkan hidup kita sendiri.
pada masa-masa yang sulit hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir, jangan takut. Percayalah kepada Dia. Kita melakukan hal yang harus kita lakukan. Menjadi terang di tengah dunia ini. Menjadi berkat bagi keluarga kita. Ketika kita tidak bisa pergi kemana-mana. Ketika kita ada di rumah. Mari bersama-sama dengan keluarga bisa beribadah. Kita bisa berdoa bersama-sama. Kita tetap mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, Dia tetap Tuhan yang sama. Sebagai sahabat sejati di dalam kehidupan kita. Inilah janji firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari perenungan kita, firman Tuhan dengan tema sahabat yang sejati adalah yang pertama. Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati sudah membuktikan kasih-Nya kepada manusia berdosa dengan pengorbanannya mati di kayu salib. Supaya manusia yang berdosa mendapat anugerah Allah. Kita orang yang tidak layak menjadi layak, yaitu mendapat anugerah keselamatan di dalam Kristus ketika kita beriman kepada Dia. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati tidak akan membiarkan kita memikul beban penderitaan sendiri. Kalau sekarang kita dalam keadaan tertekan karena menghadapi hari-hari yang sulit, percayakan semua beban hidup kita kepadanya. Percayalah, Dia akan menolong, Dia akan menghibur, dan akan memberikan kita kekuatan dan memelihara hidup kita. Percayakan hidup kita ini kepadanya. Janjinya, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Yang ketiga, mari kita menyenangkan hati sahabat sejati kita, yaitu Tuhan Yesus, dengan hidup sesuai kehendak-Nya, menjadi berkat bagi orang sekitar kita, sehingga buah yang kita hasilkan itu nyata di tengah-tengah lingkungan kita, di mana kita berada. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Di tengah-tengah tantangan hidup dan pergumulan hidup kami ini, kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh firman Tuhan ini memberkati kami. Hamba-Mu di dalam keterbatasannya berhenti berbicara, tetapi Engkau akan berbicara lebih lanjut kepada kami, bahwa kami tidak sendiri dalam kehidupan ini. Ketika kami mengalami masalah pergumulan, ada Engkau di dalam kehidupan ini yang menggendong hidup kami, yang menyertai hidup kami, yang tidak membiarkan kami sendiri. Kami percaya Engkau akan menolong, menghibur, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa bagi sidang jemaat Tuhan, bahkan bagi siapapun yang mendengarkan berita firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyertai, memimpin senantiasa Tuhan anak-anak-Mu, memberkati di dalam kehidupan pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan yang akan menolong segala usaha, segala pekerjaan, segala perdagangan diberkati dengan berkat yang berlimpah. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, mungkin mereka sekarang sedang belajar di rumah masing-masing. Biarlah mereka juga boleh diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau juga akan memimpin setiap anak-anak-Mu semua. Kalau ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan akan menjamah kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan pemulihan. Kalau ada di antara kami dalam masalah pergumulan kehidupan, seberat apapun pergumulan hidup kami mau bawa kepada Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan menolong kami semuanya. Yang di dalam kekurangan, Tuhan akan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintahan kami, memberikan hikmat Tuhan kepada Bapak Presiden dan stafnya yang sedang menangani pandemi COVID-19 ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan nyata, sehingga pada waktunya biarlah semuanya boleh berlalu karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga percayakan tim medis Tuhan, para dokter, baik para perawat semua Tuhan, Tuhan yang akan menolong, sehingga Tuhan mereka juga dijauhkan dari bahaya-bahaya karena tertular pandemi ini Tuhan. Dan Tuhan tolong keluarga-keluarga mereka
yang mereka ada di rumah, yang mereka mengharapkan orang-orang yang mereka kasih kembali dengan selamat. Tuhan, kuatkan iman mereka semuanya. Tuhan, yang akan menolong orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang dikasihinya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan penghiburan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan semua keadaan ekonomi juga di negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan akan turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan satu pujian. Biarlah pujian ini memberkati kita semua, bahwa kasih Kristus yang ada dalam hidup kita itu akan selalu menyertai hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, aniaya, penderitaan, sakit penyakit, tidak bisa memisahkan kasih kita dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu